Pengharapan di tengah penderitaan. Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Kata Petrus, kita dipanggil kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi hidup kekristenan ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu orang Kristen tidak seharusnya kita putus harap. Saudara, jangan sampai kita pada satu titik kita merasa putus harap dan kita seolah-olah sudah terlepas. Saudara sudah menyerah. Kita punya pengharapan selalu di dalam Tuhan. Amin. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, dalam keadaan yang paling gelap sekalipun dalam hidup kita, masih ada pengharapan. Dan pengharapan kita itu adalah pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan mudah-mudahan, bukan saudara. Kalau mugo-mugo, mudah-mudahan, itu bisa ya, bisa tidak, tergantung. Tapi pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang pasti. Amin. Kalau saudara dasarkan pengharapanmu di atas firman Tuhan, saya pastikan pengharapan saudara akan menjadi kenyataan. Nah, mari kita melihat sebuah ayat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini adalah ayat yang cukup terkenal, yang tertulis di dalam kitab Ratapan. Kalau kita membaca ayat ini mungkin kita baca begitu saja kalau kita tidak mengerti background dari ayat ini. Kitab Ratapan itu adalah kitab ratapan. Jadi itu memang sebuah ratapan, meratapi. Jadi Yeremia dalam kitab Ratapan ini dia memang lagi meratap, lagi berduka. Makanya ada yang mengatakan bahwa kitab Ratapan itu nyanyian duka untuk kematian. Kematian siapa? Kematian Yerusalem. Yeremia sebagai saksi mata dari kehancuran Yerusalem, dia benar-benar menangis di hadirat Tuhan. Karena bangsanya, negaranya sudah musnah. Bukan cuma itu saudara-saudara, karena dia melihat betapa mengerikan apa yang sudah dialami oleh bangsa Yahudi. Mereka dibantai, sebelumnya mereka mengalami kelaparan. Sampai dikatakan ibu-ibu itu masak janinnya sendiri, bayangkan saudara. Ibu-ibu sampai tega memasak janin karena saking laparnya. Itulah sebabnya dia meratap di hadirat Tuhan. Dia ada dalam situasi yang paling gelap dalam sejarah bangsa Israel sejak mereka menjadi sebuah bangsa. Tetapi di tengah-tengah ratapan itu saudara-saudara, Yeremia menulis ayat-ayat yang sudah kita baca. Bahwa dia masih punya pengharapan. Aku berharap. Dia masih punya pengharapan kepada Allah yang Yeremia dan kita sembah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia masih mempunyai satu pengharapan. Dia percaya kepada Allahnya. Apa yang membuat Yeremia berharap? Apa yang menjadi dasar pengharapannya? Saudara bisa lihat ayat berikut ini. Inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Ada dua hal yang membuat Yeremia bisa tetap berharap kepada Tuhan. Kepada Allah yang dia sembah. Yang pertama dikatakan bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan yang kedua adalah rahmat Tuhan yang tak habis-habisnya. Jadi ada dua yang membuat Yeremia berharap. Yang pertama adalah kasih setianya Tuhan. Yang kedua adalah rahmatnya Tuhan. Dikatakan dua hal ini tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan. Bahkan dikatakan setiap pagi selalu baru. Haleluya.
Saudara pernah mengalami ini? Walaupun saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, tetapi ketika saudara bangun pagi, saudara melihat kasih setia Tuhan dicurahkan, rahmat Tuhan dicurahkan, sesuatu yang baru saudara terima. Kalau saudara belum pernah, berarti saudara tidak pernah doa pagi. Ayo doa pagi saudara. Awali hari-harimu dengan persekutuan dengan Tuhan. Mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Maka saudara akan alami apa yang katakan Yeremia. Walaupun dalam keadaan yang susah, sulit, sedih, terpuruk sekalipun, kita mengalami bahwa kasih setianya dan rahmatnya itu tidak pernah habis. Bahkan selalu baru setiap pagi. Hal ini mengingatkan kita kepada mana ya. Saudara masih ingat dengan mana makanan bangsa Israel di padang gurun? Itu kan kayak gini saudara ilustrasinya. Bagaimana mana itu setiap pagi dicurahkan tidak pernah absen. Selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan lewat mana ini. 40 tahun loh saudara sampai anak cucu itu. Dan tidak pernah Tuhan itu absen. Lalu Tuhan aduh lupa. Atau dia bilang mana aku habis, saya tak bikin dulu. Tidak pernah. Tuhan itu begitu setia bukan? Setiap pagi mana itu dicurahkan saudara-saudara. Memberi makan kurang lebih 2 juta orang di padang gurun. Tidak pernah mana itu habis. Makanya saudara masih susah apa jadi anak Tuhan? Coba saudara renungkan sejenak. Apa yang saudara khawatirkan, saudara susahkan. Saudara susah takut tidak bisa makan. Saya katakan tidak mungkin itu terjadi. Karena Tuhan setia. Dan mana itu baru berhenti ketika mereka masuk Kanaan. Dan mereka mulai menikmati hasil bumi, hasil tanah daripada Kanaan. Dikatakan mereka makan hari itu, esoknya berhenti. Apa enggak hebat Tuhan itu? Tidak pernah dia lupa akan janjinya. Nah, saya akan melihat dulu 2 kata ini lebih teliti. Karena kalau sudah membaca dalam bahasa Indonesia mungkin sudah tidak merasa apa-apa ya. Tapi kalau sudah mengerti arti kata ini dalam bahasa Ibrani, saudara akan lebih menghargai hal ini. Jadi kasih setia itu saudara-saudara, dalam bahasa aslinya dipakai kata hesed. Ini kata yang sangat ajaib. Kata hesed ini saudara-saudara. Di dalam perjanjian lama kurang lebih muncul 250 kali. Hesed yang seringkali diterjemahkan kasih setia. Sebenarnya terjemahan ini kurang bisa mewakili kata hesed. Ya, tapi tidak apa-apa, karena setiap bahasa itu kan terbatas. Ya. Kata hesed atau dalam bahasa Inggris unfailing love. Kasih yang setia, kasih yang tidak pernah gagal. Faithful love. Jadi kata hesed ini, kasih setia Tuhan ini, hesed yang ada pada diri Tuhan, itu tidak pernah berakhir. Hesed inilah yang membuat segalanya menjadi terjadi. Mulai dari penciptaan, bagaimana Tuhan memelihara ciptaannya, bagaimana Tuhan menebus ciptaannya, bagaimana Tuhan menyelamatkan ciptaannya. Itu semua karena hesed. Saudara bisa membaca itu di dalam Mazmur 136. Bahwasanya untuk selama-lamanya hesednya, kasih setianya. Itu diulang. Mulai dari penciptaan alam semesta sampai penyelamatan. Semua itu karena hesed. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kata rahmat. Kata rahmat itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata raham. Dan dari kata raham itu ada kata rahim. Rahim itu artinya womb, kandungan. Karena bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab dengan Ibrani itu berdekatan memang. Jadi raham itu mempunyai pengertian rahim, kandungan. Sebab itu dikatakan rahamnya Tuhan itu tidak pernah habis. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan itu seperti seorang ibu yang melahirkan anak, itu tidak akan lupa kepada anak-anak. Ya Bapak juga kongsi ada andil, saudara. Anak itu bukan cuma ibu aja, Bapak dan Ibu kongsi punya saham 50-50. Ya, sebab itu jangan anak itu dibebankan salah satu pihak. Ya, seorang bapak harus menjadi bapak. Jadi saudara-saudara, bagaimana Allah itu tidak mungkin lupa kepada kita. Karena dialah yang melahirkan kita. Bukan hanya menciptakan, tapi melahirkan kita. Sebagai orang percaya, kita ini mengalami yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru itu dilahirkan dari benih yang dari atas dikatakan oleh Petrus. Benih yang kekal, firman dan Roh Kudus. Sebab itu Allah tidak mungkin melupakan umatnya. Rahim yang melahirkan anak itu tidak mungkin akan lupa kepada anak-anak yang dilahirkan. Tapi kalau toh lupa, karena ada ayat begini, coba perhatikan ayat berikut ini saudara.
Nah ini ya, bahkan Allah sampai berkata demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabannya tentu tidak mungkin, tapi zaman sekarang mungkin, saudara ya. Zaman sekarang mungkin karena banyak bayi-bayi dibuang di tempat sampah, ya toh, ditaruh di pinggir jalan, ditaruh di depan pintu yatim piatu, ibu-ibu yang nggak mau kerepotan, nggak mau tanggung jawab. Makanya ada ayat berikutnya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dia tidak pernah dan tidak akan melupakan saudara, karena saudara adalah anak-anaknya. Haleluya. Makanya dikatakan rahamnya tidak pernah habis. Jadi dua hal ini sudah cukup membuat kita yakin, pasti bahwa kita punya pengharapan itu adalah pasti di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan kita itu pengharapan yang pasti. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Mari kita lihat sekarang di Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru ada satu ayat yang bicara tentang pengharapan. Begitu kuat ayat ini. Yaitu di dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, yang tidak mungkin berubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat ini luar biasa. Kalau saudara mengerti kitab Ibrani, ya ini ayat yang luar biasa, saudara. Jadi kitab Ibrani itu mata rantai menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru dihubungkan mata rantainya adalah kitab Ibrani. Di situ kita mengerti bahwa yang dikatakan perjanjian lama itu sebenarnya menunjuk perjanjian baru. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau sudah membaca perjanjian lama, sebenarnya perjanjian lama ini adalah gambaran, bayangan dari apa yang Allah akan lakukan di perjanjian baru. Dan Ibrani bicara tentang Yesus Kristus sebagai imam besar di sorga. Ya, bukan di bumi. Kalau di bumi adalah Harun dan anak cucunya, cicitnya. Tidak bisa beralih. Makanya namanya imamatnya adalah imamat keimaman, sistem keimaman Harun. Tapi di dalam Yesus Kristus punya sistem baru namanya keimaman Melkisedek. Makanya dikatakan Kristus menjadi imam menurut Melkisedek. Saya mau berikan gambaran yang praktis saja bagaimana ayat ini berkata tentang pengharapan kita. Yang pertama dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh. Jadi ini gambaran dari pengharapan yaitu sauh atau jangkar. Saudara yang mengerti tentang perkapalan, saudara tahu bahwa jangkar atau sauh ini tidak bisa tidak. Perlengkapan yang harus dimiliki oleh sebuah kapal. Mulai dari kapal kecil sampai kapal yang paling besar sekalipun. Makin besar tentu saunya makin besar. Bahkan mungkin talinya itu mungkin sebesar ini, saya tidak tahu saudara. Nah, dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh. Apa sih fungsi sauh? Ada dua fungsi yang penting. Yang pertama, supaya kapal itu dapat berlabuh atau merapat ke dermaga. Jadi kapal itu supaya bisa merapat ke dermaga, dia harus membuang sauh. Sauhnya harus dilempar. Saya ingat kalau sudah naik kapal penyeberangan dari Tapang ke Gilimanuk atau sebaliknya, sudah bisa melihat. Atau sudah naik kapal-kapal kecil pun mereka punya sauh-sauh yang kecil juga. Itu perlu. Jadi supaya kapal itu bisa merapat. Fungsi yang kedua yaitu menjaga keseimbangan kapal supaya bisa tetap stabil, tetap tenang, tidak terbawa arus. Walaupun di tengah badai. Jadi kapal itu walaupun diterjang badai, angin. Tapi kalau dia punya sauh yang kuat. Biasanya sauh itu yang aman itu 4 katanya. Minimal 4. Jadi kiri kanan, muka belakang. Maka kapal itu bagaimanapun juga dia akan tetap teguh. Nah demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Mari jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Walaupun kita ada di tengah badai. Saudara tetaplah memiliki pengharapan yang kuat. Sauh yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa pengharapan kita kuat? Mengapa sauh kita kuat? Yang kedua karena dikatakan, karena sauh kita, jangkar kita ini sudah dilempar. Dilempar kemana? Dilempar sampai ke belakang tabir dikatakan. Apa maksudnya? Coba sudah lihat ini. Ya ini bicara tentang kemah sembahyang. Jadi kemah suci itu, kemahnya ya bukan pelatarannya. Saya sudah bicara kemahnya.
itu terbagi dua bagian. Yang di depan namanya ruang kudus, belakang namanya ruang maha kudus. Dan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu dipisahkan dengan namanya tabir. Dan saudara ingat waktu Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Karena apa? Karena Yesus sudah masuk sampai ke belakang tabir. Apa ke belakang tabir itu? Adalah ruang maha kudusnya Allah di sorga. Di mana Allah bertahta di situ. Dan Yesus masuk ke belakang tabir dengan membawa darahnya sendiri. Dia adalah imam besar dan dia sekaligus adalah korban itu sendiri. Kalau imam besar di perjanjian lama mengorbankan binatang. 1 tahun sekali baru mereka boleh masuk ke belakang tabir. 1 tahun cuma sekali. Tapi Yesus sebagai imam besar agung kita, dia mempersembahkan tubuhnya sendiri. Hidupnya sendiri, darahnya sendiri. Dia bawa itu masuk ke ruang maha kudusnya Allah. Dia persembahkan kepada Bapaknya di sorga. Bapa, inilah darahku. Dan Bapak menerima dan Bapak berkata, duduklah di sebelah kananku ya anakku. Sampai kutaklukkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Jadi Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Menunggu saatnya untuk kembali lagi. Makanya penulis Ibrani berkata, pengharapan kita seperti sauh yang sudah dilempar, dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Aman masuknya saudara. Pengharapan saudara apa? Pengharapan saudara itu sudah masuk ke belakang tabir. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara dasarkan kepada firman yang tidak pernah berubah itu. Percayalah Tuhan pasti akan genapi. Jangan goyah, ada pengharapan di tengah penderitaan. Amin. Ada pengharapan di tengah badai. Tuhan tolong kita semua. Satu ayat lagi terakhir di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Bagaimana bahwa pengharapan kita itu tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan ya. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. So itu pesan firman Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, gelap, terpuruk sekalipun, jangan berhenti untuk berharap. Sebab pengharapanmu, pengharapanku di dalam Kristus tidak pernah dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.